Oke, SEM atau SEM. Ini alat untuk apa? Melihat permukaan suatu partikel, Bu. Melihat permukaan suatu partikel, suatu benda ya. Dia adalah satu mikroskop atau kepanjangannya scanning electron mikroskop. Jadi dia sumber cahayanya kalau kalau mikroskop biasa gitu ya, yang konvensional yang kalian mungkin pernah lihat di SMA ataupun di lab kita, itu dari cahaya. Sumber ininya tuh dari cahaya matahari gitu ya, ataupun lampu, maka kita bisa lihat eh, suatu benda di bawah mikroskop. Nah, kalau ini dia pakai elektron. Elektron di apa tembakkan ke sampel, terus sampelnya akan memancarkan, dia akan memantulkan elektronnya. Nah, itu yang ditangkap oleh detektor. Nah, di sini ada simulasi yang menurut saya cukup bagus. Nanti coba kalian, saya kirimkan di chat linknya, kalian membuka, tapi setelah saya, atau kita sama-sama buka ya. Jadi nanti kalian lihat layar yang saya share dan kalian lihat juga layar untuk link ini. Oke, silahkan dibuka. Sudah saya kirim di chat. Nah, nanti dia terbuka seperti ini ya. Ini simulator dari SEM. Jadi ketika kita menggunakan SEM itu tidak seperti mikroskop yang kita taruh mata kita di apa namanya? Kayak ada lubang gitu ya untuk kita keker terus kita lihat sampelnya di bawah mikroskop. Tidak seperti itu. Kita lihatnya di layar monitor. Kita operasikan SEM itu di layar monitor kita. Nah, ini mensimulasikan walaupun yang sebenarnya tidak sesimpel ini ya. Ini versi simpelnya sekali. Nah, tapi saya harap bisa kalian mendapatkan bayangan gitu ya. Ini yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan suatu saat kalian S2 atau S3 di tempat yang ada SEM-nya dan benar-benar mengoperasikan langsung, terus kalian bandingkan dengan yang ini. Oke, kalian klik start di situ. Welcome to the virtual SEM step-by-step simulator. Air is filling the machine so that a sample can be loaded. Nah, dia bilang udara di sini kan tempat gambar yang ini ya. Ini gambar tempat sampel nanti dimasukkan. Nah, sebelum sampel dimasukkan itu kondisinya vakum. Nah, tadi yang kita lakukan itu adalah membuat dia tidak vakum supaya bisa kita buka. Jadi kita masukkan dia udara ke dalam, kita pompakan udara ya. Air is filling katanya. Nah, terus kita mau masukkan sampel. Nanti klik load sampel, nanti lihat di gambarnya itu ada gambar sampelnya dimasukkan. Press the evacuate button. Nah, terus ini sampelnya sudah masuk ya. Jadi kalau itu secara manual kita masukkan ke dalam tempat masukkannya sampel. Nah, terus dia suruh press evacuate button. Nah, klik evacuate. Evacuate itu ada yang di sebelah kiri, warna biru. Dan di SEM itu memang di komputernya ada tulisan kita harus klik evacuate. Evacuate ini untuk menghilangkan tadi udara yang sudah terisi di dalam ruang sampel tadi. Jadi kita klik evacuate, lihat di sini udaranya hilang. Select the accelerating voltage for the electron beam from the drop-down menu. A good choice would be 20 kilovolts. Kalian dengar suara dari yang saya share tidak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar ya. Nah, terus
udaranya sekarang kondisinya vakum. Nah, terus kita pilih berapa voltage-nya, ya, berapa voltasenya. Dia bilang dia kasih saran 20 kilovolt. Itu yang biasa kita gunakan. Adjust the spot size by choosing a size from the drop-down menu. We suggest 10 nanometers. Terus kita diminta untuk pilih spot size, ukuran spotnya. Dia menyarankan 10 nanometer. Move the sample higher in the chamber by selecting a height from the drop-down menu. We suggest selecting 10 millimeters. Nah, si sampel ini kan masih di bawah sini ya. Supaya dia dekat dengan untuk penembakan elektronnya, ini tuh mesti dinaikkan gitu. Jadi nanti dia akan dekat sama detektornya. Nah, untuk naikkan sampelnya itu kita pilih distance-nya atau jarak Z-nya ya. Dia bilang suggestion-nya atau dia sarankan 10 mm. Kalian bisa main-main berapa milimeter di sini. Anggap 10 mm, tapi yang pasti tidak boleh nanti kena bagian kalau dilihat itu ya kayak ada kerucut gitu di situ ya, tidak boleh kena gitu bagian itunya. Jadi si sampelnya Turn on the naik tapi electron tidak beam kena by selecting si HV on. detektornya. Jadi ini sudah naik sampelnya. Nah, terus kita nyalakan si elektronnya supaya dia menembak sampel ya dengan cara klik HV on. Nah, The kelihatan di electron sini beam elektronnya. moves across the sample. Adjust the controls for brightness, contrast, and focus to get a sharp image, and select a magnification. When you are happy that you have a good image, you can save a photograph of the image. Now you can either do these steps again or try exploring other samples with the SEM Explore simulator. Oke, ini kelihatan jadi elektronnya sekarang sudah menembakkan elektronnya ke si sampelnya. Nah, sekarang kita seharusnya dapat gambarnya ya. Ini gambarnya. Nah, gambarnya ini perlu kita geser-geser yang kita atur gitu ke brightness-nya. Brightness itu apa? Tingkat cahayanya ya, kecerahannya, terus kontrasnya, dan yang paling penting fokusnya. Nah, ini sudah mulai kelihatan sampelnya. Ya. Nah, ini oke. Sudah cukup bagus ya gambarnya kelihatan. Jadi kalian bisa atur fokusnya itu sampai mendapatkan yang paling bagus sehingga gambarnya itu benar-benar fokus. Kalau ini kayaknya masih agak kurang. Dan ini benar-benar apa yang dilakukan ketika pakai SEM ya. Kita atur fokusnya seperti itu, ada kayak tombol gitu ya, naik turun gitu. Kontrasnya juga apakah sudah cukup atau belum. Brightness-nya. Nah, terus kalau menurut kita ini masih belum, saya tuh pengen lihat yang lebih detail gitu, karena kita mau yang sampel kita ceritanya nanopartikel gitu kan. Nah, kita bisa magnification-nya diatur, kita perbesar misalnya. Nah, ini ternyata ini kayaknya makhluk hidup ya. Saya tidak tahu ini apa. Ini random sekali. Mungkin kalau di tempat kalian akan beda lagi gambarnya. Tapi ini seperti kayak kutu atau saya tidak tahu apa juga. Oke, sudah. Kalau kita sudah oke dengan gambarnya, sudah sesuai, saya ingin dapat si hitam-hitam ini yang seperti landak. Terus saya juga ingin dapat di bagian ini. Nah, itu saya save gambarnya. Nah, kira-kira seperti itu kita mengoperasikan SEM.
Kalian sudah coba sendiri atau perlu waktu untuk coba sendiri? Oh, itu Sudah, kayaknya Bu. kita sudah ya. Nah, kita dapat, oh bagus itu Sudah, Bu. dia kotak-kotak ya. Yang lain sudah semua? Sudah, Bu. Sulis sama Randi? Ini karena kita praktikum memang bukan saya menjelaskan ceramah ya, kalian yang mengerjakan. Randi sama Sulis sudah? Belum sempat terdownload, Bu. Gambarnya belum terdownload. Tapi sudah sementara. Iya, Bu. Ya, di-download gambarnya karena kita akan coba untuk menghitung berapa sih ukurannya dalam kalau kita bikin nanopartikel, kita kan ingin buktikan bahwa ukurannya memang nano, gitu ya. Ini saya sudah dapat gambar saya. Ya. Anggap ya, misalnya ini saya lagi bikin nanopartikel bentuknya seperti lilandak ini. Nah, ini saya ingin buktikan bahwa ini memang ukurannya nano gitu. Nah, berapa kira-kira lebarnya si sampel saya ini, partikel saya ini? Nah, itu saya bisa hitung dari gambar ini. Ya, jadi tolong semuanya bisa mendownload gambarnya kalau sudah bersuara. Sudah, Bu. Oke. Kita sama Sulis. Tadi image J-nya sudah diinstal belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Kita akan pakai image J-nya. Sulis sudah terdownload gambarnya? Lagi loading, Bu. Apa lebih cepat kalau saya kirimkan gambarnya ke Sulis ya? Coba Sulis kirim WA ke saya. Atau coba download yang dari ini, yang dari Zoom. Barusan saya kirimkan.
Itu cukup bagus gambarnya, dia fiber ya. Yang ini. Gimana, Sulis? Sudah? Ternyata saya punya hutang sama Sulistina, tidak menjawab WA-nya ya. Baru terlihat di sini. Kalau kalian ada butuh bertanya atau apa sama saya, terus tidak dibalas WA-nya, nanti jangan segan-segan untuk WA sekali lagi. Biasanya WA itu tenggelam gitu ya, banyak sekali mahasiswa yang kirim, jadi terlewat. Bukan maksud untuk tidak membalas WA-nya kalian. Oke, sudah. Sudah ya? Iya, Bu. Nah, sekarang buka image J-nya. Nah, biasanya ya kalau kita pakai itu contoh di jurnal ya. Pelaporannya itu nah seperti ini. Ini dulu saya bikin nano, bukan tidak nano sih, dia masih mikron ya. Karbon char. Jadi karbon ya, tapi bentuknya itu ada bulat-bulatnya gitu ya, karbon sphere. Nah, biasanya kita menunjukkan berapa sih ukurannya dari bulatan-bulatan karbon ini gitu ya. Nah, di sini misalnya di kirinya
ada gambar SEM-nya, terus di kanannya itu ada diameternya, berapa sebarannya. Seperti ini sebarannya dari yang paling banyak itu ya sekitar di sini 3,25 mikrometer. Kalau yang perlakuan yang lain, yang ini CNFW itu di sekitar 1,75. Ada yang besar tapi lebih sedikit. Nah, ini yang biasanya dilaporkan pada saat kalian publikasi ilmiah gitu ya. Nah, gimana cara tahu ini berapa mikrometer gitu ya, ada berapa banyak yang segini. Itu bisa kalian hitung pakai image J. Nah, coba dibuka image J-nya, terus klik file, open, ambil gambar yang tadi. Ya, saya supaya agak beda sama, makanya saya kirimkan yang beda sama Sulis. Saya ambil yang gambar saya tadi. Nah, salah satu cara, banyak ya caranya ya, tidak harus pakai image J ini. Kalau kalian punya akses tidak terbatas ke mikroskop, di mikroskop itu bisa kita langsung, di SEM itu ya bisa kita langsung ada pilihan gitu untuk mengetahui berapa sih ukurannya sampel kita gitu. Itu bisa ada di sana langsung. Tapi seringnya kejadiannya kan kalau mikroskop itu walaupun itu punya kampus kita tapi berbayar ya, kayak berapa jam gitu ya. Dan kita tidak mau menghabiskan waktu di sana untuk menentukan ukurannya gitu. Biasanya kita ambil foto sebanyak-banyaknya, baru nanti setelah itu kita analisis. Nah, salah satu caranya itu adalah pakai image J ini. Nah, kalian ambil, di situ ada garis ya, yang ini. Garis straight. Nah, ambil garis itu, terus tepatkan dia di skala yang di bawah. Di dalam SEM itu biasanya selalu ada scale bar ini. Yang di bawah ya, yang ada tulisannya dia berapa nano atau berapa mikro gitu. Nah, tepatkan dia di situ. Bisa di zoom ya supaya lebih tepat. Zoom-nya bisa kontrol scroll up. Sudah bisa sampai sini? Kalau sudah bisa lakukan itu bersuara. Sudah, Bu. Oke, kita sudah. Hairullah sama Sulis. Sudah, Ibu. Oke, Hairullah sudah? Sudah, Bu. Oke, setelah itu kalian klik Analyze. Terus Measure atau Control M ya. Nanti akan keluar ini. Area, min, minimum gitu ya, length. Ya. Analyze, Measure.
Bisa? Bisa, Bu. Ibu tadi diklik analyze baru measure. Iya. Keluar hasilnya? Ini harus masih aktif ya, si garisnya tadi masih aktif. Jangan hilang dia. Jadi saya ulang lagi ya, garis dulu. Garis toh. Garisnya masih ada. Terus analyze, measure. Kadang-kadang dia tabel yang ininya tuh dia ini. Iya, itu sudah saya lihat ya, Gita. Nah, kadang-kadang dia tersembunyi di belakang. Kalau kamu buka Windows yang lain, coba dikecilkan dulu semuanya. Kadang-kadang dia tuh kayak begini, dia tersembunyi di belakang. Sudah bisa? Tulis? Ibu, garisnya dia lurus saja. Lurus saja, lurus saja. Ambil yang ini, yang garis lurus ya, jangan yang kotak, tapi yang garis lurus. Bisa? Tulis? Iya, Bu, sudah. Oke. Nah, sekarang kalian sudah dapat untuk, saya lihat tadi kayaknya kita sudah juga kan, untuk scale bar-nya. Nah, sekarang kalian perlu untuk menentukan, kalau kita mau bilang, kan nanopartikel itu salah satu dimensinya adalah di kecil dari 100 nanometer. Nah, jadi biasanya kebanyakan itu hanya satu dimensi saja. Tapi kalau mau semua dimensi boleh gitu. Anggap ini kita satu dimensi saja. Dimensi kalau dari sampel saya ini ya, yang model kayak landak ini, itu yang paling kecil kan dimensinya lebarnya. Maka yang ingin saya tentukan adalah lebarnya. Nah, kalau saya ingin menentukan lebarnya, jadi saya ambil sebanyak-banyaknya sampel. Jadi di sini saya punya berapa ini? Ada lumayan ya, kayaknya lebih dari 10 sampel di sini yang bisa saya ukur. Nah, jadi satu-satu saya kasih garis tadi ya. Menurut saya itu dari sini sampai sini. Itu lebarnya, lebar badannya ya, bukan duri-durinya itu. Nah, terus saya analyze, measure. Itu sudah satu sampel. Terus sampel berikutnya saya gitukan juga. Analyze, measure. Sampai saya dapat sebanyak-banyaknya data atau sejumlah data yang memang saya inginkan. Misalnya saya mau 30 data, sudah dapat 30 gitu. Tapi kalau sampelnya sedikit gitu ya, kayaknya Gita tadi kayaknya cuma beberapa kotak itu sampelnya ya. Tidak banyak yang sempat saya lihat. Nah, kalau memang terbatas sampelnya ya sudah sebanyak sampelnya saja. Tapi kalau untuk penelitian yang sebenarnya, kita tidak bisa kalau hanya 5 saja gitu ya, itu belum merepresentasikan. Biasanya tidak hanya dari satu gambar, dari beberapa gambar kita gabungkan nanti datanya. Nah, sekarang dari gambar yang kalian dapatkan saja, tentukan dimensi paling kecilnya. Jadi tergantung ya, kalau ini saya lebarnya, tadi kalau Gita mungkin ya lebarnya juga gitu ya, Sulis itu diameter fibernya ya, lebar fibernya bukan panjang fibernya. Nah, itu bisa ditentukan. Oh, lumayan banyak kita itu kayaknya, kotak-kotaknya ya. Atau bisa juga kalau kotak begitu ya, bisa diambil ininya, diagonalnya. Jadi diameternya, misalnya kayak kalau ini kotak ya diambil miringnya ini, diagonalnya. Kalau Herullah apa sampelnya itu? Oh, cuma satu sampel ya. Satu yang besar. Anggap ininya saja, kayak itu kayak ada
Apa sih itu? Kayak sisik ikan ya. Per sisiknya itu berapa tinggi? Berapa lebarnya? Atau berapa tingginya itu? Itu yang ditentukan. Mesti karena kita dapat sampel yang random ya, jadi kalian tidak bisa atur. Yang penting adalah tahu cara untuk mengukur dimensinya. Nah, ini ambil sebanyak-banyaknya. Ya, lakukan sebanyak-banyaknya yang bisa kalian dapatkan. Jadi setiap ini measure, setiap ini measure. Ibu, berarti setiap tarikan garis yang kita ambil itu berpengaruh sama ukurannya? Iya. Berpengaruh. Nanti dilihat di sini di length-nya ya. Length itu kan panjang. Kalau saya punya garisnya pendek, dia length-nya juga pendek. Nilainya kecil maksudnya ya. Kalau garisnya pendek, nilainya kecil. Jadi tarikannya itu harus tepat ya. Jangan sampai kayak asal-asalan gitu. Misalnya ini tarik gitu, sudahlah tarik ke sini gitu. Ini kan sudah lewat dari sampelnya. Atau justru terlalu kecil gitu. Karena kita mau buktikan dia kecil gitu, kita bikin seolah kecil gitu ya. Nah, ini harus apa namanya? Hati-hati gitu sesuai dengan sampelnya. Kayak ini di sini kan ini sampai sini misalnya. Tapi kalau tidak hati-hati saya asal-asalan begini saja. Ini kan sudah lewat si garisnya dari sampelnya. Oke, kalau bisa dapat 10 poin, 10 titik yang bisa digitukan. Saya sudah dapat 8 ya. Oke. Sudah dapat sekitar 10? Di luar dari garis yang pertama ya. Yang apa di luar skalanya tadi. Kalau sudah dapat bersuara. Ya, Rulaf kayaknya sudah banyak. Sulis juga sudah ya. Gita sudah ya? Halo Gita? Diperbanyak, Bu. Ada sekitar 10 sudah dapat? Belum. Ya, beberapa supaya kita bisa dapatkan nanti apa Oh namanya? iya, Bu. Sebarannya. Rata-ratanya berapa? Jadi nanti kalau kalian bikin nanomaterial ya, nanopartikel misalnya, jangan hanya satu saja gitu. Kalau satu saja tuh tidak meyakinkan. Mungkin yang satu itu kebetulan dia ukurannya nano, yang lainnya masih besar gitu. Jadi untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian kalian itu menghasilkan satu nanomaterial, ya harus dari beberapa data. Kita ukur dia, terus menunjukkan memang kecil dari 100 nanometer.
Sudah? Kalau sudah ini kontrol A ya. Semuanya kontrol A untuk bisa dipilih semua. Terus pindahkan dia ke Excel. Kontrol A, kontrol C. Kalau sudah bersuara. Sudah?
Ibu punyanya Hairullah tidak ada nilai lengnya. Hah? Tidak ada lengnya? Nilai yang leng, yang tabel terakhir. Tabel ininya? Ya. Iya Bu, yang leng. Coba Herullah bisa ini jelaskan tadi kamu pakai ini tidak? Pakai garis yang ini tidak? Herullah aktif tidak mic-nya? Iya, Bu. Sudah pakai yang ini? Garisnya itu ya, Bu. Oh, sudah ada, Bu. Jangan sampai salah pakai yang kotak. Iya, Bu, salah, Bu. Sudah ada, Bu. Oke. Ibu kalau yang kotak bulat itu untuk ukuran apa dia, Bu? Ini image J ini tidak hanya untuk ini ya, untuk apa namanya, mengukur ukuran saja, tapi dia banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Cuman saya tidak tahu semua fiturnya. Nah, jadi untuk beberapa kasus mungkin mereka butuh kotak gitu ya. Tapi saya tidak tahu juga ini untuk apa. Dan ini banyak juga digunakan, nah loh, ternyata bisa seperti itu. Jadi bisa kita hapus misalnya satu daerah ini, terus kita delete gitu ya. Jadi untuk mengedit gambarnya. Tapi Image J ini selain untuk mengukur ya, banyak juga digunakan untuk menghitung koloni. Nah, koloni-koloni itu biasanya kita kasih tanda ini yang koloni-koloni gitu ya. Tapi saya tidak pernah lakukan itu, jadi mungkin saya harus lihat dulu help-nya gitu ya, gimana caranya. Dan mungkin dalam pikiran saya, mungkin dia dikasih tandanya yang mana koloni itu dengan menggunakan bulat mungkin ya. Tapi itu hanya tebakan saya saja. Image J ini banyak sekali kegunaannya. Dan di sini kan banyak pilihan-pilihan yang lain ya. Ada histogram, set scale, dan sebagainya. Itu kalian bisa explore sendiri. Tapi yang selama ini saya gunakan adalah untuk mengukur ukuran dari gambar SEM. Ada lagi? Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Gita sama Hairullah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita sekarang pindah ke Excel ya. Nah, ingat tadi yang pertama, ini supaya tidak bingung saya hapus ya. Yang pertama tadi itu kan kita tentukan itu adalah yang skala barnya ya. Dan skala bar itu dia menunjukkan berapa sih panjangnya gitu. Berarti panjangnya bar ini adalah 20 mikrometer. Nah, jadi di Excel kita yang 61,67 ini sebenarnya setara dengan 20 mikrometer. Nah, ini beda-beda tergantung gambar kalian ya. Kalau di gambar saya tadi scale bar-nya, panjang scale bar-nya itu setara dengan 20 mikrometer. Berarti kalau ada garis yang sama panjangnya, sama-sama 61,67, kita tahu itu aslinya ukurannya adalah 20 mikrometer. Nah, sekarang sampel kita kan tidak sama persis gitu ya, 61. Nah, tapi bisa kita konversi dia
ke 20 mikrometer ini. Caranya tinggal kita bagi saja. Ya. Jadi sama dengan yang sampelnya dibagi si scale bar kita. Dikali berapa? Dikali 20. Nah, ini bisa kalau untuk Excel ya, bisa tinggal kalian kasih dolar supaya dia tidak berubah. Ini sudah basicnya Excel ya. Sebenarnya tidak masuk lagi dalam praktikum kita, karena seharusnya kalian sudah tahu. Nah, ini dapat 8,7. Berarti sekarang satuannya adalah mikrometer. Nah, begitu tinggal ditarik saja. Nah, inilah ukuran dari lebar dari sampel saya tadi, si landak-landak itu, yang kita tidak tahu itu apa, entah kutu atau apa ya. Lebar badannya adalah 8,7 mikrometer. Ada satu, tapi kan beda-beda. Tadi ada yang agak besar, ada yang agak kecil gitu ya. Nah, bisa nanti kita rata-ratakan. Berapa sih rata-ratanya? Tinggal pakai average. Ya. Berarti ini rata-rata dari ukuran sampel saya adalah 8,29 mikrometer. Nah, bisa kalian ini hitung sendiri dan tentukan berapa rata-rata dari sampel yang kalian dapatkan di SEM tadi. Kalau tidak jelas bertanya, kalau sudah selesai bersuara. Ibu bisa diulang. Ayo Bu. Ya. Gimana? Sulis? Atau Cara hitungnya Bu. gimana? Cara baginya tadi Bu. Oh, bagi-baginya. Bisa diulang. Ya, yang cara baginya tadi kan berarti sampel kita dibagi panjangnya scale bar dikali dengan nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya kan 20, scale barnya 61. Berarti sampel kita yang mana? Sampel kita kan yang, saya pakai tempat yang baru ya. Jadi sama dengan sampel dibagi rumusnya ya, sampel dibagi scale bar dikali nilai sebenarnya. Nah, berarti sama dengan sampelnya yang mana? Sampelnya misalnya yang ini. Dibagi scale barnya yang mana? Yang ini. Dikali nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya tadi berapa? Sesuai dengan gambarnya SEM kita ya. Kalau di kasus saya 20. Jadi itu rumusnya. Sampel dibagi scale bar dikali nilai sebenarnya. Nah, kalau misalnya kayak begitu saja, kalian tidak bisa langsung tarik gini ya. Tidak bisa langsung tarik karena nanti dia berubah gitu. Dia sudah tidak lagi, perhatikan di sini kalau yang, ya, ini kan dia pembaginya I2 ya, I2 kali J2. Untuk yang sampel yang kedua, itu kan tetap saja I2 kali J2 juga seharusnya. Tapi kalau langsung kalian tarik, ini lihat berubah dia. Dia ngikut I3 sama J3. Di sini I4 dengan J4. Yang kita mau kan sebenarnya pembaginya adalah I2, pengalinya adalah J2. Nah, supaya dia tidak berubah di Excel itu ya, kita bisa kasih komen dolar. Kita kasih dolar dia di sini. Kalau kita kasih dolar, dia kalau kita tarik, dia tidak berubah I2 sama J2-nya. Coba lihat ya. Nah,
Ya. Nah, sekarang I2J2 tetap ya. Di sini I2J2. Paham? Atau masih bingung? Kalau masih bingung bertanya, kalau sudah bersuara. Terlalu kecil ya. Set. Tapi pembaginya sudah sama ya, Herullah ya? Coba kamu klik di ininya. Nah, pembaginya H2, pengalinya I2. Terus bawahnya coba lihat. Iya, oke. Nah, terus rata-ratakan saja kalau kita ingin tahu rata-ratanya ya. Rata-rata kalian tahu sama dengan average, average. Terus sering juga atau bukan sering ya, selalu kita juga melaporkan standar deviasinya. Standar deviasi sama dengan STDEV. Ambil yang STDEV-S, terus masukkan angka tadi. Nah, berarti kalau sampel saya ukurannya itu adalah, kalau nanti saya laporkan gitu ya di jurnal ataupun di skripsi atau di apapun, berarti 8,29 plus minus 0,91 mikrometer. Standar deviasinya ini yang plus minus. Standar deviasi itu menunjukkan keragaman. Artinya ada yang lebih besar dari 8,29, lebih besar sekitar 0,91, ada yang lebih kecil. Dan kalau kita lihat datanya kan memang begitu ya. Ada yang lebih besar dari 8,2, ada yang 9 gitu ya. Ada yang 8,8, ada juga yang lebih kecil gitu. Makanya kita kita laporkan standar deviasinya. Semakin besar nilai standar deviasi, berarti data kita semakin beragam. Nah, data mau ditampilkan hanya rata-ratanya saja, bisa. Mau ditampilkan tadi model kayak diagram batang ya, histogram, bisa juga. Nah, kalau pengolahan tampilan data, histogram, dan sebagainya, itu bisa kalian cari sendiri gimana cara menampilkan data ya. Itu sudah penggunaan Excel gitu. Tidak masuk lagi di sini. Oke, kita sudah dapat, saya lihat tadi sulis itu ya tadi. Kita sudah?
Terbalik kameranya gitu, Sulis. Ya, itu satuannya apa? Jangan lupa satuannya. Bagaimana kita sementara memproses data atau sudah? Mikrometer. Gita masih bergabung? Masih, Bu. Sudah selesai yang ini? Ada pertanyaan sambil kita menunggu kita merespon? Ibu, kalau untuk pembagi sama pengalinya itu harus I2 sama J2 terus atau disesuaikan dengan yang dihitung, Bu? Disesuaikan dengan posisinya. Ini kenapa I2 sama J2? Karena saya taruhnya kebetulan dia di kolom I. Ya, kalau rumusnya sebenarnya ininya saja, sampel dibagi length-nya sampel dibagi length-nya scale bar dikali nilai sebenarnya. Terserah kita taruh di mana dia gitu ya. Misalnya length ini saya taruh dia di tempat lain gitu. Si length-nya di sini. Nilai sebenarnya di sini gitu. Terus nilai sampelnya ada di sini. Nah, itu nanti kan rumusnya bukan I2J2 lagi kan. Nah, ini rumusnya berarti ini dibagi ini dikali ini. Jadi sekarang rumusnya adalah J22 dibagi F22 dikali H22. Kelihatan ya? Sudah berbeda dia toh? Jadi yang perlu kalian pahami itu bukan posisinya itu, tapi apa yang harus kalian bagi. Kan kita tahu kalau 61,67 dia setara dengan 20. Kalau 27 berapa gitu. Berarti kita bandingkan saja dia, kita bagi dia dengan yang 61 dikali yang 20. Ini kalau kita bawa ke uang ya, misalnya tuh sama dengan kalau kita punya uang 1.000 rupiah, kita bisa dapat 5 buku.
Nah, kita sekarang cuman punya uang 100 rupiah. Berapa buku yang kita dapatkan? Atau 200 rupiah misalnya. Sekarang kita cuman punya uang 200 rupiah. Berarti berapa buku yang didapatkan? Kan cara carinya 200 dibagi 1000 dikali 5. Sama dengan 1 buku. Ya, itu analoginya gitu, logika saja. Ini bukan rumus yang ditetapkan gimana gitu ya. Gimana, Sulis? Iya, Bu, paham. Oke. Gita gimana? Sudah ya? Atau ada masalah? Ini Gimana? ini Bu, kalau yang scale bar itu yang nilai dari gambar yang di bawah gambar, Bu. Iya, yang ini. Yang ini loh kursor saya. Kan ini tuh pertama kali tadi yang ditentukan kan yang dari sini. Iya, iya. Sebelum kita ke sampel. Nah, itu nilainya berapa? Nah, itu nilai untuk nilai sebenarnya. Kalau di saya kan 20. Berarti saya taruh di sini nilai sebenarnya itu 20. Kalau di gambarku dia 1. 1 milimeter. Ya sudah, berarti di sini ganti jadi 1 gitu. 1 terus satuannya milimeter. Berarti nanti semuanya hanya dikali 1 gitu kan. Nanti semuanya jadi milimeter. Berarti ukuran sampelnya kita itu lumayan besar dia. Milimeter dimensi. Kalau sampel kan ini banyak sampel yang kita ukur tadi. Jumlahnya ada 10. Dibagi scale bar. Jadi masing-masing ya. Kan kamu urutkan begini toh, kayak gini. Ini kan Iya, iya. sampelnya. Nah, terus jadi sampel yang 1 ini yang saya kasih warna merah itu kamu cari ininya berapa dengan cara yang sampel dibagi scale bar dikali nilai sebenarnya. Oke, bisa kita satu saja sampel dulu. Sudah dapat?
Sudah, Bu. Oke. Ya, kita lanjut ke ini ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan 2 topik itu. Nah, itu untuk tadi SEM. Ya, bagaimana menentukan, dan jadi dengan SEM itu kalian bisa membuktikan bahwa oh benar produk saya ini adalah produk nanomaterial gitu, atau ketika kita campurkan dengan polimer misalnya di kemasan, kita lihat di permukaannya memang ada si nanopartikelnya gitu. Nah, terus yang kedua yang sering juga digunakan dalam penelitian terkait nanoteknologi dan aplikasinya itu adalah FTIR. FTIR itu singkatan dari Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Ini kalian sudah tahu spektrofotometer? Sudah ya? Sudah kenal toh sama spektrofotometer? Sudah, Bu. Dia untuk apa? Menghitung gelombang cahaya. Menghitung berapa banyak cahaya yang diserap ataupun yang diserap atau saya lupa bahasanya, ditransmisikan, diserap ataupun jadi dia tidak diserap tapi langsung diteruskan ya. Berapa banyak cahaya yang diserap ataupun yang diteruskan. Itu untuk spektrofotometer. Jadi kita pakai cahaya tampak ataupun cahaya UV gitu ya. Nah, Fourier Transform Infrared Spectroscopy itu kayak spektrofotometer juga gitu ya, tapi dia bukan pakai cahaya, bukan cahaya tampak, bukan UV, tapi dia pakai infrared. Jadi infrarednya itu dipancarkan ke sampel gitu ya. Nah, nanti atom-atom di sampel itu kan atomnya bervibrasi gitu ya, bergerak, ada bayangkan molekul di dalam suatu benda itu dia tidak diam, tapi dia ada vibrasinya, ada naik turun gitu ya. Nah, bagaimana si infrared itu ketika dia menyentuh si sampel, dan itu berbeda-beda tergantung atom yang nanti kena gitu, dan ikatan dari masing-masing atom itu akan mempengaruhi si infrared itu bagaimana dia diserapnya atau bagaimana dia diteruskannya. Nah, si infrared itu setelah dia menyentuh sampel terus diteruskan atau diserap itu dideteksi oleh detektor gitu ya. Simpelnya seperti itu. Sehingga kita nanti bisa tahu gugus-gugus fungsi yang ada di suatu sampel. Apakah sampel itu ada gugus OH-nya misalnya, ada ikatan CC-nya, ada ikatan rangkapnya misalnya, ada rangkap 3, atau dia berupa ring, cincin gitu, aromatik, atau dia punya gugus CO atau COH gitu ya. Nah, itu masing-masing akan punya berbeda gitu dia tanggapannya terhadap sinar inframerah ini. Nah, itu yang ditangkap oleh detektor. Nanti dia contoh di sini ya. Seperti kemarin kita punya nanoclay. Nanoclay itu bersifat hidrofobik ya. Nanoclay bersifat hidrofobik, maka nanoclay itu bersifat hidrofilik, suka air. Sementara banyak polimer di kemasan pangan bersifat nonpolar atau hidrofobik. Maka supaya membuat si nanoclay menjadi hidrofobik, kita tambahkan dia gugus rantai karbon misalnya, atau gugus yang nonpolar. Nah, ketika kita tambahkan gugus nonpolar atau rantai karbon, kita sebut clay yang tadi kita modifikasi menjadi organoclay, yang kemarin ditanyakan oleh Sulis ya. Organoclay. Nah, organoclay berarti dia sudah ditambahkan gugus yang lain gitu ya.
Nah, salah satu cara untuk mendeteksi apakah betul gugus yang kita tambahkan itu memang sekarang ada di organoklei kita, itu bisa kita pakai FTIR ini. Nah, contoh di sini dia sebutkan gitu ya. Nanti keluarnya FTIR itu spektrum kayak gini ya, spektra seperti ini. Ini nanoklei yang awalnya, yang di atas ya. Ini nanoklei yang original, yang belum dimodifikasi. Dia seperti ini keluarnya. Nah, dia jelaskan di papernya itu ya, dia jelaskan apa sih arti dari puncak-puncak ini gitu. Dia bilang puncak di 3636 di gelombang 3636 dan 3395 itu sekitar di sini ya. Nih 3636 dan 3395. Jadi ciri khasnya spektra FTIR itu kita mulainya bukan kalau biasanya ya sumbu X itu kan dari 0 ke semakin besar ya. Kalau di FTIR enggak. Dia yang besar dulu ke yang kecil. Nah, dia ceritakan di sini bahwa di 3636 dan 3395 itu adalah menunjukkan gugus OH. Nah, jadi adanya peak di sini, ya, adanya puncak di sini itu karena adanya OH, dia bilang. Terus 1639 itu masih terkait dengan bending atau apa sih bahasa Indonesia bending? Melipat gitu ya, kayak kalau ada ikatan terus dia kayak bengkok gitu, itu bending. Jadi menunjukkan OH bending itu di 1639. 1639 itu sekitar di mana itu? Sekitar di sini ya. Nah, yang ini. Mungkin ini 1639 katanya itu OH bending. 1040 itu karena vibrasi dari gugus SI, ikatan SiO dan Si. Ingat kemarin si clay itu mengandung silika ya. Nah, itu dia bisa dilihat di 1040. 1040 itu kisarannya mungkin di sini ya. Yang puncak yang ini 1040 itu karena adanya SiO, Si. Terus dan seterusnya ya, ada 917 itu AL-OH-AL. 917 mungkin di sekitar puncak yang di sini itu AL-OH-AL. Semua sampelnya punya itu gitu karena semuanya nanoklei. Tapi katanya ada puncak yang tadinya tidak ada di clay yang pertama tapi sekarang ada di organoklei yang sudah kita modifikasi, yaitu puncak di 2924 dan 2842. 2942 sama 2842 yang ini, dua puncak ini. Ya. Awalnya tidak ada. Lihat yang di sini ya, yang pertamanya tidak ada puncaknya. Sekarang ada. Nah, dia bilang apa yang ada di situ di 29424 dengan 2842 itu, sorry, satu lagi ada tiga ya yang berubah, yaitu puncak ada juga di 1475. Sekitar 1475 di sini. Ada puncak baru. Nah, kenapa? Apa yang terjadi di sini itu bertanggung jawab, si puncak-puncak ini menunjukkan adanya ikatan CH dari gugus metil, gugus metilen. Ada gugus metilen di sana. Nah, ingat tadi kan si organoklei itu kita tambahkan dia suatu senyawa organik rantai karbon. Nah, salah satu di rantai karbon itu adalah metil gitu ya, ada CH-nya. Nah, itu kelihatan di sini di FTIR-nya. Oh iya, CH-nya ada di sini nih. Puncaknya kelihatan. Nah, terus ini dia semakin ke bawah ya, semakin banyak si gugus rantai karbonnya itu semakin banyak dan kelihatan juga puncaknya jadi semakin tinggi.
ya absorbansinya semakin tinggi. Nah, inilah cara kita membuktikan bahwa oh benar, berarti produk kita ini sekarang organoclay. Yang tadinya dia tidak ada ikatan CH di sana, sekarang jadi ada ikatan CH-nya. Paham? Salah satu kegunaan dari FTIR ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lihat sebentar video YouTube-nya ya, gimana sampel atau kita melakukan pembacaan sampel dengan FTIR. Suaranya, oh belum keluar. Suaranya kedengaran tidak ini? Kedengaran, Bu. FTN atau Fluid Transform Infrared, alatnya yang sebelah sini. Nah, ini adalah alat FTIR yang ada di laboratorium Terpadu UII. Alat ini harus dikondisikan suhu dan kelembapannya. Jadi di sini juga kita pasang hygrometer. Kemudian untuk ruangannya itu juga harus di setting suhunya untuk menjaga kelembapan yang ada di ruangan ini. Mungkin langsung saja untuk cara preparasinya, alat ini membutuhkan preparasi sampel terlebih dahulu. Jadi sampel harus dibuat ke dalam bentuk pelet. Nah sekarang alat yang dibutuhkan untuk membuat pelet adalah di sini ada mortar, kemudian spatula, dan ini adalah alat cetak peletnya. Karena nanti pelet dibuat dengan tekanan sekitar 7 ton dengan alat cetak dengan alat tes yang ada. Nah langkah awal yang dilakukan, di sini ada sampel. Diambil sampel sedikit saja, karena nanti di dalam sampel akan ditambahkan kalium bromida dengan perbandingan sekitar 1:200. 1 untuk sampelnya dan 200 untuk kalium bromidanya. Sini, diambil sampelnya sedikit saja. Ini untuk sampelnya. Kemudian bagian perbandingan 200-nya adalah kalium bromide. Sebelumnya KBR-nya juga harus di oven, jadi yang digunakan adalah KBR yang kering. Sini, kemudian dibagiankan. Ini dimasukkan ke alat cetaknya. Kalau diusahakan, bahan dari pelet ini harus masuk ke dalam alat ini dengan rata. Rata, baru di press dengan alat press hidrolik yang ada di sini. Untuk tekanan yang digunakan adalah sekitar 7 ton.
Setelah itu, untuk penggunaan alatnya, sebenarnya alat ini dikondisikan ke kondisi nolnya. Di dalam FTIR, kondisi nol dari alat FTIR namanya background. Nah, di sini kita ukur background-nya. Untuk sampel pada yang digunakan sebagai background adalah kondisi kosong alat. Tapi jika nanti suatu saat ada sampel cair seperti ini, maka yang digunakan sebagai background adalah kalium bromida yang murni. Jadi kita buat kalium bromida murni, kemudian dimasukkan sebagai background dan dikeluarkan untuk dibaca sebagai sampel. Setelah dideteksi sampel cair ini tentunya. Nah, ini kita ukur background-nya. Nah, ini kondisi background yang bagus. Gimana bisa dilihat? Background itu dia untuk ini ya, menolkan dulu gitu. Jadi kondisi yang di sekitarnya itu kita nolkan dulu. Sama kayak kalau di spektrofotometer itu kita kasih blanko. Blankonya misalnya air gitu ya. Jadi untuk menolkan kondisi awal. Dan di sini masih terdapat garis yang lurus. Karena ketika dia dalam kondisi tidak bagus, bisa jadi hasilnya seperti ini. Seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Di mana di sini garis-garisnya adalah yang kasar, bukan yang halus lagi. Lanjut. Selanjutnya kita baca sampelnya. Di sini diambil dulu pelet yang sudah dibuat. Nah, ini adalah sampel dari yang tadi kita buat pelet. Dan ini digunakan ke dalam alatnya di sini. Nah, perlu dijelaskan bahwa di sini kondisi di sekitar wadah peletnya ini tidak berpengaruh karena nantinya sinar dari IR itu hanya menembus di bagian tengahnya saja. Ini kemudian dimasukkan ke dalam alat FTIR-nya. Kemudian baru di sini dibaca. Bisa disimpan dengan nama sampel sesuai dengan nama sampel yang kita buat. Misal di sini dengan A, jadi oke. Nah, ini adalah hasil dari pembacaan sampel. Dari hasil ini kita juga bisa melihat ada atau tidaknya kontaminasi air, di mana air itu biasanya keluar di gugus OH itu sekitar 3.500-an dan di sekitar 1.600-an. Bisa dipastikan bahwa di sini dimungkinkan ada airnya. Mungkin dari sampelnya yang ada di sini. Karena untuk sampel, tidak semua jenis sampel itu bisa dipanaskan. Karena ada beberapa sampel yang dia tidak tahan dengan suhu tinggi, seperti itu. Nah, berikut ini juga ada contoh dari pembacaan sampel dari asam galat. Nah, ini adalah contoh dari sampel lain, yaitu sampel dari asam galat. Hasil pembacaannya adalah seperti ini. Jadi masing-masing sampel itu akan menunjukkan pembacaan yang berbeda-beda karena masing-masing spektrum yang ada di sini akan menunjukkan gugus fungsi yang berbeda dan spesifik. Seperti itu. Jadi hasil ini kemudian nanti bisa kita cetak. Nah, ini contoh hasil cetaknya. Nanti kemudian dicetak. Nah, dari hasil sini kita dapat mengetahui letak panjang gelombang dari gugus tersebut. Kemudian kita juga dapat mengetahui intensitas dari sampel yang kita baca. Nah, demikian adalah cara penggunaan alat FTIR. Ya, itu tadi alat FTIR ya. Dan kalau ini model alatnya yang
sampelnya itu harus kita bikin pelet dulu dengan KBR ya. Tapi ada juga alat FTIR yang sudah pakai ada kayak tambahan gitu ya, alat tambahannya itu jadi sebutnya ATR FTIR. Itu si sampelnya kalau dia padat ya bisa langsung, tidak perlu kita bikin pelet kayak tadi. Jadi misalnya sampelnya plastik atau bubuk gitu ya, tinggal taruh saja di atasnya. Di atas alat itu terus langsung diklik pembacaan, langsung terbaca si spektranya tadi. Jadi pekerjaan ini hanya beberapa detik saja, terutama untuk yang ATR, FTIR tadi ya, karena kita tidak perlu menyiapkan sampel pakai pelet yang seperti ditunjukkan tadi, yang pakai KBR. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk FTIR? Ibu izin bertanya. Silakan, Cuy. Di FTIR Bu ditampilkan juga kalau misalnya ada puncaknya begitu dikasih tahu gugusnya juga Bu, yang kayak penjelasan jurnal tadi. Itu biasanya tidak. Jadi kita harus mencari tahu ya. Nah, itu kita masuk ke sini nanti ya, yang tentang gugus-gugus tadi itu. Yang paling gampangnya adalah kalau kita tahu sampel kita kira-kira isinya apa, kita cari jurnal yang mirip dengan itu. Misalnya saya penelitian tentang nanoselulosa ya. Nanoselulosa itu bukan hanya saya yang sudah teliti sebelumnya, sudah banyak orang lain juga. Nah, mereka juga pakai FTIR. Nah, saya lihat dari penjelasan dia di FTIR-nya dia, puncak ini artinya gugus apa sih gitu ya. Puncak ini artinya apa kayak gitu. Itu saya lihat dari jurnal orang lain supaya saya tahu apa artinya gambar yang saya dapatkan itu. Untuk beberapa puncak itu sudah jelas gitu ya, itu tuh dia terkait gugus fungsi apa. Tapi untuk puncak yang lain itu banyak di antara 1.500 sampai 400 ini tuh kita sebutnya sidik jari ya, fingerprint, dan ini ciri khas dari masing-masing zat gitu. Dari masing-masing senyawa. Selulosa punya arti yang berbeda dibandingkan dengan misalnya puncak yang sama tapi antara selulosa dengan nanoklei mungkin itu berbeda gitu. Nah, ada database-nya gitu ya, tapi paling gampang yang saya temukan paling gampang adalah kita mencocokkan, kita cari informasi di jurnal yang terkait dengan bahan yang kita analisis menggunakan FTIR. Orang pertama kali dapatnya dari mana? Biasanya itu mereka menganalisisnya, yang pertama yang bikin database-nya segala macam itu, dianalisis dulu senyawa murninya gitu, supaya dia tahu ini gugusnya apa gitu. Kalau kita kan sampel sudah tidak murni ya, makanya kita perlu cari tahu dari database ataupun dari jurnal-jurnal. Nah, di sini cukup bagus ya, tapi saya tidak tahu. Kalau kalian tertarik sih bisa saya kirimkan linknya untuk kalian bisa buka sendiri ya, FTIR simulator. Nah, jadi di sini dia jelaskan dulu ya. Nanti kan dia ada wavelength-nya tadi ya, antara 4.000 sampai 400. Nah, apa yang ditunjukkan antara 4.000 sampai 2.500 itu biasanya single bond atau ikatan satu saja ya, C dengan C misalnya. Sorry, ini single bond dengan hidrogen, bukan single bond bukan single bond semua, tapi single bond dengan hidrogen. Jadi ikatan satu rangkap namanya, ikatan satu rangkap dengan hidrogen. Misalnya CH, OH, NH, ini kan tangannya cuma satu ya, bukan ikatan rangkap. OH, NH gitu ya, itu di antara 4.000 sampai 2.500. Terus mungkin bisa dicatat ini.
Ya, 4.000 sampai 2.500 ikatan single bond dengan hidrogen. Terus 2.500 sampai 2.000 itu ikatan triple bond. Ikatan rangkap 3. Misalnya C rangkap 3, C rangkap 3 dengan N, atau atom X rangkap 2 dengan atom Y rangkap 2 dengan atom Z. Itu antara 2.500 sampai 2.000. Terus antara, catat ya, nanti kita lihat latihannya. Antara 2.000 sampai 1.500 itu double bonds. Ya, ikatan rangkap 2. Contohnya C rangkap 2C, CO, CN, terus bisa juga ikatan pada cincin, aromatic ring. Dia ikatan cincin itu di 2.000 sampai 1.500. Nah, 1.500 sampai 400 ini fingerprint region atau daerah sidik jari. Jadi itu benar-benar khusus untuk dia punya keunikan tergantung dari senyawa atau zat tertentu gitu ya. Selulosa dia punya ciri khas tertentu. Di sinilah kelihatan nanti bisa kita lihat ya apakah selulosa itu dia kristalin, bagaimana bagian amorfosnya, bagaimana itu akan berbeda si puncak-puncaknya tadi. Ya. Nah, seperti pertanyaan Sulis tadi, tahunya dari mana gitu ya? Tahunya lihat di jurnal hasil penelitian orang lain sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita coba lihat ya. Dia sediakan beberapa senyawa ya. Misalnya kita propil asetat dulu, propil asetat. Dia kasih ininya, spektra dari FTIR-nya. Kalau kalian tadi perhatikan yang di video YouTube tadi, si puncaknya bukan ke bawah, tapi ke atas. Iya tidak? Ingat, kalau ini puncaknya ke bawah. Itu bedanya kalau yang tadi, yang ditunjukkan adalah absorbansinya, serapannya. Kalau ini transmitansinya yang diteruskan. Jadi dia kebalikan. Selalu itu kebalikan absorbansi dengan transmitans. Tapi hasilnya sama saja, hanya bentuk kurvanya yang berbeda. Ya. Karena ini transmitan, jadi dia puncaknya ke bawah, kalau diabsorbansi tadi puncaknya ke atas. Nah, di sini kelihatan nih, tadi kan antara 4.000 sama 2.500 itu menunjukkan apa? Single bond. Single bond dengan hidrogen, ya. Single bond dengan hidrogen. Nah, propil asetat itu punya rumus kimia seperti ini. Ya. Single bond dengan hidrogen ya berarti ada C dengan H, ya. Hanya C dengan H ya, tidak ada O dengan H. Hanya C dengan H. Berarti tadi antara 4.000 sampai 2.500. Di mana bisa saya klik? Oh, ini. Di sini ternyata. Jadi, dia kan punya berapa jenis nih? Ada C dengan H, ada C dengan O, ada C dengan O rangkap 2, ada C dengan C. Itu jenis ikatannya ya. Dan itu bisa kelihatan di sini. C dengan H itu tadi antara 2.500 sampai 4.000 ya. Ini. C dengan H-nya. Terus C dengan O ikatan rangkap 2 itu antara 2.000 sampai 1.500. Dan ini kalau kita klik di sini ya, ini kelihatan wave number-nya bergerak. Nah, ini 1.700 ya. Antara tadi 1.500 sampai 2.000. C rangkap 2 O. Terus C dengan C itu di sini, ini merupakan
termasuk fingerprintnya ya, ciri khas dari si propil asetatnya. Terus C dengan O di sini. Kita coba yang lain. Propanol. Propanol merupakan alkohol ya. Alkohol selain ada ikatan C dengan C, C dengan H, ada C dengan O dan O dengan H. OH ya. OH di sini ditunjukkan di puncak yang dekat dengan 4000 ya. Tadi mungkin kalian masih ingat dia bilang puncak di antara 3000-an itu ya, itu menunjukkan air. Air karena ada OH-nya ya. Nah, dia di sini puncaknya. Terus CH tadi mirip ya dengan yang sebelumnya, itu di kisaran sini, CC dan CO. Coba kita mengidentifikasi 3-pentanol. Nah, 3-pentanol, kalau kalian lihat ini rumus kimianya, tapi dia tidak perlihatkan ada C yang tadi ya, cuman garis saja. Berarti ini apa saja yang ada di 3-pentanol itu apa saja ikatannya? Coba sebutkan. Kalau lihat rumus kimianya begini. Single bond. Single bond antara apa dengan apa? C dan H. C dan H, oke. Terus apa lagi? NHOH. N, ada N-nya tidak di sini? Itu Bu, ini NH Mana? Kan di pentanol. bawah. Oh, jangan lihat ini pilihannya, opsinya. Kita disuruh memilih, ini kan unknown ya. Kita disuruh memilih kira-kira ini puncak bertanggung jawab terhadap ikatan yang mana gitu. Kalau misalnya saya pilih NH, wrong katanya, salah. Karena sudah pasti bukan NH. Lihat rumus kimianya yang ini, yang hijau ini. Ya, yang kursor saya. Ada N-nya tidak di situ? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Jadi tidak mungkin ada NH-nya. Makanya tadi, apa saja kira-kira? Kalau lihat rumus kimia ini, apa saja yang ada? Ada C dengan H tadi sudah, terus apa lagi? C dengan C. C dengan C, oke. Terus? O dengan H. O dengan H, satu lagi? C dengan O. C dengan O. Ini Hairullah sama Gita diam-diam, kalau tidak paham, kasih tahu ya. Mudah-mudahan paham. Nah, berarti kita punya 4 di sini. Ada C dengan C, C dengan H, C dengan O dengan H. Nah, sekarang ini spektranya gitu. Nah, kita disuruh menebak coba kira-kira ini tuh untuk ikatan apa nih yang pertama ini. Coba dia berada di wave number-nya 3354. Berarti itu kisaran untuk ikatan single bond antara single bond dengan hidrogen. Ya, dengan hidrogen. Berarti tadi yang dengan hidrogen apa saja? Ada C dengan H, dengan O, dan H. Ada 2 itu. Nah, pilihannya apakah dia OH atau CH? Kan begitu. Nah, kira-kira apa? OH atau CH ini? CH, Bu.
Kalau CH, dia bilang wrong ya. Nah, kalau daerah sini tadi ya, ini ciri khas sekali nih. Kalau di sini itu tuh daerahnya OH yang di awal-awal ya. Coba lihat. Kalau OH, dia correct answer. Nanti tuh CH tuh di sini. Di band nomor 2, ini masih 2900-an ya, masih single bond dengan hidrogen. Nah, baru jadi awalnya adalah OH dulu, baru setelah itu CH ya. OH dan CH. Oke, kita coba yang lain lagi ya. Benzonitril. Nah, benzonitril ada ring ya. Ada ringnya, ada apa? Gugus aromatiknya. Terus ada nitrogennya. Berarti ada ikatan apa saja di sini? NH. H. NH-nya tidak ya. N kan cuma punya 3 tangan. Tiga-tiganya sudah mengikat C. Berarti dia tidak mengikat H lagi. Tidak ada NH. CH, Bu. CH ada. Terus Aromatik. aromatik CC ya. CC aromatik. Terus apa lagi? Satu lagi. Antara ini dengan ini. Antara ini dengan ini. C dengan NO. tidak ada O di sini. Oh. Ini N bukan dengan H. ini ya, O besar. C dengan N. C dengan N. Ya. Kan gambarnya begini. Saya tidak bisa coret-coret kalau di tempat itu tadi. Kan gambarnya begini. Nah, ini sebenarnya kalau kita gambarkan kan C, 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 2, 3, 6 ya. Tapi ini jadi dia bukan double bondnya itu bukan permanen di sini gitu ya, bukan permanen begitu, tapi dia conjugated atau dia berputar gitu. Dia mengelilingi, makanya tuh begini. Jadi tuh dia ganti-gantian nanti double bondnya ya. Tidak tetap satu saja. Terus baru di sini ada C N. Ya, di sini ada masing-masing C-nya memegang berapa H itu berarti. Tinggal pegang 1 H berarti ya. Ini CH, CH, CH. Nah, kalian harus masih ingat itu ya, yang C itu ada berapa tangannya? Tangannya ada 4, N tangannya ada 3, H tangannya ada 1. Nah, ini rumus yang sebenarnya, makanya ada C dengan C, tapi dia aromatik ya, C dengan H, dan C dengan N rangkap 3. Nah, terus kalau kita kembali ke sini, nah kira-kira ini apa? Band yang pertama, itu di sekitar 3086 wave number-nya. 3086 tadi Single bond. single bond dengan hidrogen. Nah, apa tadi yang ada dengan hidrogen? CH. CH ya. Nah, di sini bisa saja CH atau aromatik CH. Coba kita lihat dulu. Kenapa dia tidak? Oke,
Yang benar adalah aromatik CH. Karena tadi si C-nya itu sebenarnya bukan CH saja, tapi dia dalam ring, ya, dalam aromatik. Terus yang kedua, itu di 2232. Itu berarti menunjukkan ikatan rangkap Ikatan rangkap 3. rangkap 3. Berarti bisa kita prediksi bahwa ini adalah yang rangkap 3 tadi ada apa di senyawa kita? C dengan N. C dengan N. Betul ya? Nah, jadi untuk tadi tuh kalau daerah yang di sini itu masih enak kita nebak sesuai dengan rumus kimia dari produk kita. Kalau kita tahu produk kita itu rumus kimianya apa ya. Kalau kita betul-betul kita dikasih satu benda kita tidak tahu apa itu, nah itu kita perlu membandingkan dengan database ya kira-kira dia apa. Tapi kalau kita memang sudah secara sengaja bikin gitu ya, kita mau bikin organoklei tertentu, berarti kan kita sudah tahu apa saja kira-kira gugus kimia yang ada di sana. Oke, sekarang yang ketiga. Ini mungkin agak susah di 1400-an, yaitu termasuk fingerprint-nya dia ya, ciri khasnya. Tapi kita tahu tadi dia punya apa? Aromatik ya. Nah, aromatik CC. Aromatik. Nah, betul. Bagus sekali, Sulis sudah dapat ya ininya. Saya harap Gita sama Hairullah juga bisa paham. Nah, cuman dari semua ini kan, ini karena kita ditunjukkan kan, kita ditunjukkan di sini, tapi ini apa maksudnya gitu loh, yang lainnya. Nah, ini juga ciri khas dari si benzonitril. Taunya dari mana? Coba lihat di jurnal, itu biasanya dibahas ini, puncak ini maksudnya apa gitu ya. Nah, seperti itu, kita sudah jam 12 ya. Ini sebenarnya belum selesai, ini baru contoh kita membaca data yang sudah ada. Tapi kalau kita dapat nanti, saya tunjukkan sedikit ya. Kalau kita dapat data dari alatnya gitu ya, biasanya itu kita dapat datanya kayak begini. Ya, kumpulan data, angka semua. Ya. Kalau kalian dikasih bentuk PDF dari alatnya tadi yang dia print gitu ya, dia print dalam bentuk kertas, itu biasanya tidak bagus gambarnya. Tidak sesuai dengan kalau kita mau publikasi gitu. Ini ada tidak ya FTIR-nya? Nah ini FTIR ya. FTIR saya dulu. Kita mau misalnya menggabungkan gitu dua spektra seperti yang tadi ya, yang nanoklei tadi kan beberapa spektra dia tumpuk begitu. Itu kita mulainya bukan kalau PDF yang langsung dapat dari alat itu tidak bisa kita gabung gitu. Nah, kita downloadnya adalah data angka seperti ini. Nah, inilah yang kita olah nanti pakai. Salah satu caranya bisa kita pakai Magicplot yang sudah kalian download gitu ya. Cuman kayaknya waktunya kita tidak cukup. Kita sambung ini untuk minggu depan. Sampai di sini ada pertanyaan?